anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Wah, pastinya kalian luar biasa ya. Kalian sehat semua bersama mama dan papa. Pasti juga sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita akan masuk pembelajaran di tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3 pada hari Rabu 19 Januari 2022. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini, kami masih bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Guru kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dari awal hingga akhir nanti. Semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong dalam teks percakapan. 2. Mengidentifikasi langkah-langkah gerak berjinjit melatih keseimbangan tubuh. 3. Mengetahui perilaku pengamalan sila pertama Pancasila. 4. Mengidentifikasi langkah-langkah membuat vas bunga dari tanah liat. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kita masuk ke dalam pembelajaran pertama. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman. Dayu menyiram bunga. Edo mengelap kaca. Benny membantu guru memajang kaligrafi. Kita lihat percakapan Benny, ibu guru dan teman-temannya. Anak-anak, Ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Ini, Ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu. Nah, anak-anak, dalam percakapan ini Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ayo anak-anak lihat dulu percakapan ini. Pahami dulu percakapan ini sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Dian. Baik, sudah? Oke. Kita lihat percakapan yang pertama. Apa yang akan dilakukan Benny? Ada yang mau jawab? Ya, yang dilakukan Benny adalah membantu ibu guru untuk memajang kaligrafi di kelas. Pertanyaan kedua, siapa yang ingin menolong ibu guru? Nah, pasti kalian sudah tahu. Yang ingin menolong ibu guru itu adalah Benny, ditambah lagi teman-temannya. Pertanyaan ketiga,
Sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Tadi Bu Guru menyiapkan alat apa saja? Ada sapu, ember, dan juga kemoceng. Pasti kalian sudah tahu ya alat-alat itu bentuknya seperti apa. Pertanyaan yang keempat, tuliskan contoh ungkapan minta tolong dalam percakapan tersebut. Sudah? Kalian ingat ungkapan minta tolongnya? Kira-kira diucapkan oleh siapa? Ya, betul sekali. Ungkapan minta tolong tadi diucapkan oleh Ibu Guru. Bagaimana ungkapannya? Kita lihat. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, ini adalah pertanyaan sesuai dengan isi percakapan yang tadi kita bacakan bersama-sama. Anak-anak, saat kita meminta tolong kepada orang lain, jangan lupa kalian mengungkapkan dengan kata tolong, ya, minta tolong. Dan minta tolong itu kita ucapkan dengan bahasa yang santun, ya, supaya orang yang ingin membantu kita juga akan mau membantu kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, perhatikan gambar ini. Tadi Ibu Guru meminta tolong Benny untuk memajangkan kaligrafinya di dalam kelas, ya. Lihat anak-anak, perhatikan gambar ini, ya. Pada saat memajang kaligrafi tersebut, kaki Benny dalam posisi berjinjit. Ya, lihat kaki kiri Benny itu posisinya berjinjit, ya. Nah, pernah tidak kalian melakukan gerak berjinjit seperti yang dilakukan oleh Benny? Tidak harus saat memajang kaligrafi atau foto atau bingkai foto, tapi pernah tidak kalian melakukan gerak berjinjit seperti yang dilakukan Benny pada saat olahraga atau yang lainnya? Pernah ya? Nah, gerak berjinjit termasuk gerak keseimbangan tubuh. Ya, pada saat kita melakukan gerak berjinjit, itu artinya kita melatih keseimbangan tubuh kita. Berikut Ibu akan berikan contoh gerak berjinjit untuk melatih keseimbangan tubuh kita. Anak-anak perhatikan baik-baik gambar yang sudah Ibu buat ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah gerak berjinjit melatih keseimbangan tubuh. Lihat gerakan pertama. Gerakan berjinjit, posisi pertama ini, kedua tangan di depan badan. Kedua tangan di depan badan dan kedua kaki berjinjit. Ini sangat mudah ya, karena dua-duanya kedua kaki kita berjinjit. Pasti kita bisa menjaga keseimbangan tubuh kita jika kedua kaki kita berjinjit. Lalu bagaimana dengan gambar kedua? Lihat perbedaannya dengan gambar pertama. Jika gambar kedua, kedua tangan di depan badan, masih kedua tangan di depan badan, tetapi kita tekuk lutut kaki kiri kita ke belakang. Sedangkan kaki kanan kita berjinjit. Nah, jadi kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita menggunakan satu kaki. Ya, apakah kita bisa melakukan gerakan berikut ini seperti gambar yang kedua? Anak-anak boleh mempraktekannya di rumah. Nah, masih ada gambar ketiga. Kalau gambar pertama tadi kedua tangan di depan badan, sedangkan gambar ketiga kedua tangan itu direntangkan. Lalu kedua kakinya masih berjinjit. Nah, pasti kita juga bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Gambar keempat, kedua tangan direntangkan, tetapi kita tekuk lutut kaki kanan kita ke belakang. Lalu kaki kiri kita berjinjit, atau kita juga bisa menekuk lutut kaki kiri kita ke belakang dan kaki kanan kita berjinjit atau sebaliknya.
Ya, jadi tidak harus lutut kanan terus yang ditekuk, bisa juga lutut kaki kiri kita yang ditekuk. Masih ada 2 gambar lagi. Gerak berjinjit melatih keseimbangan. Lihat, gerakan yang kelima. Merentangkan kedua tangan, menekuk lutut kaki kiri ke depan, kalau tadi ke belakang, tetapi lutut ini ditekuk ke depan. Tetapi kaki kanan berjinjit. Atau kalian juga bisa melakukannya. Merentangkan kedua tangan, menekuk lutut kaki kanan ke depan, kaki kiri berjinjit. Sebaliknya, ya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Jadi tidak harus kaki kiri terus yang ditekuk atau kaki kanan terus. Bisa bergantian. Ya anak-anak ya. Nah, itu tadi 6 gambar gerak berjinjit melatih keseimbangan tubuh kita. Anak-anak di rumah boleh mempraktekkannya setelah melihat video pembelajaran Ibu Dian. Benny dan teman-temannya memiliki agama yang berbeda, tetapi mereka saling menghormati satu sama lain. Seperti membiarkan teman beragama lain berdoa sesuai agama yang dianutnya. Kalau agama Islam, berdoa sesuai agama Islam, agama Buddha sesuai agama Buddha, agama Katolik, Kristen sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, apa anak-anak? Kita pernah loh belajar ini. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 2, beribadah sesuai agama masing-masing. 3, mempersilahkan teman beragama lain beribadah. 4, menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, kalau perilaku sila pertama Pancasila pastinya berhubungan dengan bersyukur kepada Tuhan, berdoa, beribadah, menghormati teman yang beribadah. Ya, paham ya anak-anak ya? Sekarang Ibu Dian punya beberapa gambar. Nah, anak-anak di rumah boleh mencentang mana sih gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Coba kita centang bersama-sama. Gambar pertama, Siti ini sedang berdoa sebelum belajar. Apakah Siti menunjukkan sila pertama Pancasila? Ya. Ya. Gambar kedua, apakah menunjukkan sila pertama Pancasila? Tidak. Gambar kedua merupakan contoh sila kedua Pancasila. Gambar ketiga, ternyata ada teman kita yang sedang beribadah. Kita tidak mengganggunya, kita hanya melihat sebentar. Apakah menunjukkan sila pertama Pancasila? Ya, pastinya. Kita menghargai teman kita yang sedang beribadah. Gambar keempat, wah ternyata ada Bapak Ustadz yang sedang memberikan ceramah memotivasinya kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini juga memperhatikan bapaknya. Nah, ternyata gambar keempat ini merupakan contoh dari sila keempat Pancasila. Gambar kelima, ya pastinya merupakan contoh sila pertama Pancasila. Gambar ketujuh, ya, dan seterusnya. Anak-anak boleh menjawab gambar ke-6 atau 8 ini menunjukkan sila pertama Pancasila atau tidak. Ya, jadi tidak semua ibu jawab, tidak semua ibu bantu jawab. Anak-anak boleh menjawabnya sendiri. Nah, anak-anak, jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang. Karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Benny dan teman-temannya akan membuat vas bunga dari tanah liat tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Cara
sebelum membuat tanah liat. Cara yang pertama, anak-anak sediakan tanah liat dan juga air. Lalu, gunakan sarung tangan yang elastis, boleh yang bening, boleh yang plastik, atau yang karet. Cara yang ketiga, anak-anak tentukan dulu pola yang mau kalian buat. Ya, apakah kalian mau membuat vas bunga bentuk bulat, atau lonjong, atau kerucut? Ya, terserah kalian. Cara yang keempat, ambil tanah liat secukupnya, sedikit-sedikit, jadi tidak terlalu banyak. Kelima, basahi tanah liat dengan air secukupnya. Dan cara yang terakhir, tanah liat dibuat jangan sampai terlalu encer, ya. Sedikit kental, keras, ya, tetapi tidak encer. Berarti tidak terlalu banyak air. Nah, lalu ibu akan mengajarkan kalian langkah-langkah mencetak tanah liat tersebut sehingga membentuk vas bunga. Langkah yang pertama, kalian buat pilinan di atas meja. 2, buat lempengan lingkaran sebagai alas. 3, lilitkan di atas lempengan. 4, rapikan dengan menggunakan butsir. Apa itu butsir? Kita lihat video nanti. Dan yang kelima, selesaikan bentuk dengan pilihan sesuai dengan pola yang mau kalian buat vas bunga tersebut. Nah, anak-anak, untuk lebih mengetahui bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat, Ibu Dian mempunyai video berikut ini sebagai bantuan kalian supaya kalian tahu gambaran cara membuat vas bunga dari tanah liat. Anak-anak boleh melihatnya.